Keberadaan teman-teman dengan keberagaman gender dan seksualitas saat ini menjadi sorotan masyarakat. Sorotan ini bukan menjadi sesuatu yang terlihat positif, tetapi masyarakat melihat teman-teman dengan keberagaman gender dan seksualitas dengan penuh prasangka negatif. Survei Wahid Foundation menunjukkan bahwa teman-teman dengan keberagaman gender dan seksualitas menjadi peringkat kedua dari kelompok orang yang tidak disukai masyarakat. Survei ini merupakan salah satu bentuk bukti bahwa teman-teman dengan keberagaman gender dan seksualitas tidak diharapkan dan tidak dihargai keberadaannya. Kenyataan yang bisa kita lihat bahwa teman-teman dengan keberagaman gender dan seksualitas yang didiskriminasi, dihina, dan disingkirkan baik dalam lingkup keluarga atau masyarakat luas. Pelaku diskriminasi terhadap teman-teman dengan keberagaman gender dan seksualitas termasuk dari kalangan orang beragama dengan membawa teks-teks kitab suci. Bukannya teks kitab suci membuat kedamaian bagi orang yang mendengarnya, tetapi menjadi teror bagi sebagian orang, dalam hal ini teman-teman dengan keberagaman gender dan seksualitas. Salah satu teks teror yang dipakai untuk teman-teman dengan keberagaman gender dan seksualitas ialah Sodom dan Gomora yang tertulis dalam kitab, yaitu Kejadian 19. Dalam kisah Sodom dan Gomora, dikatakan ada dua malaikat yang datang ke daerah Sodom dan Gomora, tepatnya bertemu dengan Lot. Lot menyambut dan menjamu kedua malaikat itu dengan mempersilahkan malaikat masuk ke dalam rumahnya dan membakar roti yang tidak beragi. Namun, lelaki seluruh kota meminta Lot untuk membawa para malaikat itu kepada mereka untuk dipakai. Tidak sedikit orang memahami bahwa kisah Sodom dan Gomora sering ditafsirkan sebagai hukuman dari Allah atas dosa kaum homoseksual. Kemudian tafsiran ini digunakan sebagai pembenaran bahwa teman-teman dengan keberagaman gender dan seksualitas tidak pantas diterima, terutama dalam gereja, karena Allah pun menghukum Sodom Gomora. Melalui kisah ini, teman-teman dengan keberagaman gender dan seksualitas mendapat gelar kaum Nabi Lut dalam tradisi Islam atau kaum Sodom dan Gomora dalam tradisi Kristen. Akan tetapi, Kejadian 19 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa Sodom dan Gomora dimusnahkan karena keberadaan kelompok homoseksual. Kota Sodom yang dihancurkan itu dilatar belakangi karena orang-orang di Sodom sudah terbiasa melakukan kejahatan. Mereka tidak menyambut orang asing sebagaimana yang diperintahkan Tuhan, juga menindas kaum yang lemah. Masyarakat Sodom bahkan mencoba untuk memperkosa para malaikat untuk menunjukkan kegagahan dan kekuasaan mereka di daerah tempat tinggal mereka. Kota Sodom dihancurkan karena tamu utusan Allah tidak disambut dan diperlakukan dengan hospitalitas atau keramah tamahan. Dengan demikian, kota Sodom dihancurkan bukan karena adanya homoseksualitas, tetapi karena masyarakat Sodom tidak menyambut para tamunya sebagaimana Allah memerintahkan umatnya untuk menyambut dan memperlakukan orang asing dengan ramah. Kisah Sodom dan Gomora tidak ditulis untuk menghukum homoseksual. Kisah ini bahkan tidak berkaitan sama sekali dengan homoseksualitas, melainkan ketidakramahan terhadap orang asing. Kisah Sodom dan Gomora mengingatkan kita bahwa kita diajarkan untuk menyambut dan menunjukkan keramahan kepada orang lain, yakni segala golongan, termasuk heteroseksual atau homoseksual, bahkan orang yang kita pandang asing dalam kehidupan kita.